Selanjutnya, kata sambutan pengurus Ketua Umum. Maaf, kami ulangin. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hapendi Harahap, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Magister Hukum. Kepada Bapak, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan Pembinaan PPAT, Bapak Musriyadi. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR BPN Sumatera Utara, Bapak Dr. Dadang Suhendi SH, Menhan. Yang saya hormati narasumber dalam webinar ini Bapak Dr. Wira Francisca. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Umum, Bendahara Umum, para Ketua Bidang dan Wakil Ketua Bidang, serta anggota PPI-4. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, seluruh Kepala Kantor Pertanahan yang hadir pada acara webinar ini. Saya melihat banyak sekali, ada dari Tapanuli Tengah, Tebing Tinggi, kemudian Kota Medan, Binjai, dan lain-lain. Yang saya hormati juga Ketua Dewan Penasihat dan seluruh jajarannya dari pengurus pusat. Yang saya hormati juga Ketua Dewan Pakar dan jajarannya dari pengurus pusat IPAT. Kemudian yang saya hormati Ketua Pengwil IPAT Sumatera Utara, para Ketua Pengda Sumatera Utara, dan berikut semua jajaran pengurusnya. Kemudian yang saya hormati para Ketua Pengwil seluruh Indonesia, Ketua Pengda yang juga pada hari ini sudah hadir, dan yang saya hormati dan saya sayangi rekan-rekan PPAT dimanapun berada. Selanjutnya, izinkanlah dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia webinar ini dalam rangkaian HUT Hari Agraria dan HUT IPAT yang sekarang kita jalani. Yang atas pengorbanan dan perjuangan mereka yang tidak mengenal lelah dan waktu, sehingga acara ini dapat terselenggara seperti sekarang ini yang kita Selanjutnya saya ingin flashback ke belakang sedikit, ya, bahwa sejak lahirnya Permen ATR Kepala BPN nomor 9 tahun 2019 tentang pelayanan hak tanggungan secara elektronik telah merubah kebiasaan-kebiasaan yang selama ini di dalam pendaftaran-pendaftaran hak tanggungan maupun pendaftaran-pendaftaran lainnya. Kita telah memasuki dunia pendaftaran online, pendaftaran secara elektronik. Kemudian Permen ATR yang tahun 2019 tadi itu dilengkapi dengan Permen ATR nomor 5 tahun 2020, yaitu menyempurnakan pelayanan secara elektronik tersebut dengan memberikan batas waktu 3 bulan. Pada waktu itu sudah harus dilakukan berubah dari analog kepada digital. Kemudian perintah dari Permen tersebut dipertegas kembali oleh Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ATR BPN RI tanggal 2 Juni tahun 2020 kepada semua Kekanwil dan Kekantah di seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa pelayanan hak tanggungan pada aplikasi KKP ditutup dan selanjutnya melalui pelayanan terintegrasi secara elektronik. Pencapaian tersebut tentu sangat menggembirakan bagi kita semua PPAT dan juga perwakilan selaku yang menjadi pengguna daripada HT tersebut. Oleh karena itu, di dalam perjalanannya, di dalam perkembangannya saat ini, pelayanan hak tanggungan tersebut telah menjadi
menu utama kita di dalam kerja sehari-hari. Ke depan kita berharap bahwa pelayanan pendaftaran celah ini semakin sempurna dan mencakup semua pelayanan yang ada di kantor pertanahan, sehingga kita berharap bahwa pelayanan PPAT kepada masyarakat juga semakin baik. Dalam seminar sekarang ini kita mengangkat tema peran PPAT dalam meningkatkan pelayanan pertanahan yang berbasis elektronik, kendala dan solusi. Tentu karena aplikasi pendaftaran elektronik ini baru berjalan beberapa Recording tahun. stopped. Ya tentu banyaklah kendala, Recording in banyaklah progress. hambatan yang kita hadapi. Nah, tentunya nanti akan terjadi perbaikan-perbaikan dari pengalaman-pengalaman yang tadi sudah juga banyak disampaikan oleh Ketua Penwil Sumatera Utara, Ibu Dr. Ella. Kendala-kendala tersebut kami juga ingin menyampaikan ada beberapa, yaitu pertama, belum terakomodasinya pendaftaran kombinasi. Belum tercapainya atau belum terakomodasinya pendaftaran kombinasi ini telah memakan banyak korban di pihak PPAT atas kecerobohan, atas ketidaktelitian dan lain-lain. Kalau tidak salah di Sumatera Utara ada juga teman kita salah satu yaitu terkait dengan SKMHT. Ya, jadi pada saat yang bersangkutan membuat perjanjian kredit dengan perbankan dan kemudian karena sesuatu hal, karena belum balik namanya, belum diroyanya objek hak tanggungan tersebut, maka ia membuat surat kuasa membubarkan hak tanggungan terlebih dahulu, tidak langsung membuat akta pemberian hak tanggungan. Padahal sebetulnya menurut undang-undang, menurut hukum, seharusnya yang bersangkutan dapat saja membuat akta pemberian hak tanggungan, tidak melalui surat kuasa membebankan hak tanggungan. Oleh karena surat kuasa membebankan hak tanggungan tersebut berbatas waktu, hanya 1 bulan untuk tanah-tanah yang sudah terdaftar, sehingga pada saat terjadi kelalaian, kelupaan, tanggal berakhirnya SKMHT tersebut, maka tidak ada jalan lain harus penandatanganan. Akan tetapi kejadian yang ada di beberapa tempat, karena pendaftaran hak tanggungan tersebut didesak oleh penerima hak tanggungan ataupun merupakan suatu tanggung jawab daripada PPAT tersebut, merasa bertanggung jawab penuh, sehingga SKMHT yang sudah lewat waktu tersebut dipasang hak tanggungan. Dan tentu karena ketidaktelitian juga, sehingga lahirlah hak tanggungan yang berdasarkan SKMHT yang sudah habis masa berlakunya. Tentu hal ini mungkin ke depan, jika pendaftaran kombinasi, misalnya pendaftaran roya dengan hak tanggungan, ataupun roya akta jual beli dan hak tanggungan, dapat dilakukan dalam satu kali pendaftaran, dengan tentu dengan membayar beberapa BPNBP, baik itu PNBP balik nama, roya maupun hak tanggungan itu sendiri, dapat dilakukan oleh pendaftaran online ini, maka akan memberikan suatu kemudahan yang sangat besar bagi pendaftaran dan pelayanan secara elektronik ini. Selain itu, beberapa waktu yang lalu, seperti yang disampaikan Ibu Ella tadi, bahwa masalah NIK ini juga menjadi persoalan yang betul-betul menjadi kendala di dalam pendaftaran elektronik. Beberapa waktu yang lalu, seorang teman dari Kabupaten Kendal, dia dalam membuat suatu perjanjian kredit tersebut lebih dahulu dipakai SKMHT karena terhalang belum dilakukan pendaftaran royal, sehingga pada saat didaftarkan atau pada saat dilanjutkan ke APHT, kemudian dilanjutkan didaftarkan kepada HT elektronik, ternyata pemberi hak tanggungan telah meninggal dunia dan oleh keluarganya telah dilaporkan ke Disdukcapil, sehingga NIK yang bersangkutan telah dimatikan oleh Disdukcapil, sehingga tidak bisa dilakukan pendaftaran secara elektronik APHT yang baru saja dibuat oleh yang bersangkutan 3 minggu yang lalu. Ini tentu beberapa tantangan kita
beberapa hambatan kita nantinya yang harus kita sampaikan dengan terstruktur, dengan kajian yang matang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Selain kondisi-kondisi yang tadi kita sampaikan, yaitu pendaftaran kombinasi maupun NIK yang telah mati ataupun NIK yang tidak dimiliki oleh seseorang tadi, hambatan lain adalah terkait juga dengan kewajiban validasi BPHTB oleh para pihak yang telah membayar BPHTB. Di beberapa daerah, validasi BPHTB ini telah melalui elektronik, sistem pendaftaran elektronik, hingga kendala boleh dikatakan sudah tidak ada. Akan tetapi di beberapa daerah, terkadang masih juga mendapat banyak permasalahan yang cukup mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kembali kepada pendaftaran secara elektronik tadi. Saat ini PPAT pun masih terkendala terhadap kewenangan yang dimilikinya, yaitu adanya atau tidak bisanya PPAT untuk mengakses objek daripada jual beli maupun objek dari hak tanggungan, saya ulangi, objek daripada objek daripada akta tukar menukar ataupun akta pemasukan ke dalam perusahaan atau objek akta pembagian hak tanggungan, saya ulangi, akta pembagian harta bersama maupun objek hak tanggungan yang berada tanahnya di luar daripada wilayah kerja PPAT tersebut. Saat ini belum bisa diakses, belum bisa dilakukan pengecekan secara elektronik maupun pendaftaran secara elektronik atas akta-akta, yaitu akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, maupun akta pembagian harta bersama tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui, di dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998, PPAT dapat atau mempunyai kewenangan membuat akta untuk tanah yang berada di luar wilayah jabatan jika salah satu daripada tanah tersebut berada di wilayahnya, yaitu untuk akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, maupun akta pembagian hak bersama. Artinya, jika beberapa akta yang dibuat tersebut objeknya berada di luar wilayah kerja, maka PPAT saat ini belum bisa mendaftarkannya secara elektronik ke kantor pertanahan di luar wilayah kerjanya tersebut. Demikian juga dengan seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan kewenangan kepada PPAT untuk membuat surat kuasa membebankan hak tanggungan. Pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan itu tentunya PPAT diwajibkan untuk melakukan pengecekan terhadap atas tanah atau sertifikat yang akan dilakukan. Saat ini, jika objek hak tanggungan tersebut atau jika objek surat kuasa membebankan hak tanggungan tersebut berada di wilayah kerja daripada PPAT, PPAT belum bisa dapat mengakses untuk melakukan pengecekan tersebut, sehingga ia terkendala membuat surat kuasa membebankan hak tanggungan di luar wilayah kerja. Ini tentunya adalah beberapa kendala yang ada di dalam pelayanan-pelayanan pertanahan atau berbasis elektronik saat ini. Tentunya nanti kita akan melakukan kajian dan kemudian kita sampaikan kepada Kementerian ATR selaku regulator daripada pendaftaran tanah. Oleh karena itu, dengan seminar ini, tentu kita berharap mendapatkan inspirasi ataupun mendapatkan pemikiran jalan keluar daripada kendala-kendala yang ada tadi. Demikian dari saya selaku Ketua Umum di dalam memberikan pengantar terhadap webinar saat ini. Mudah-mudahan apa yang nanti dibahas oleh para narasumber memberikan jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.